Pak Presiden dan Bapak Wakil Presiden ketahui, sekarang Badan Gizi bisa menstabilkan harga, Pak. Jadi kalau permintaan akan telur sama ayam terlalu tinggi, kami bisa berikan instruksi kepada SPPG agar menggunakan protein lain. Contohnya bulan ini adalah bulan ikan, maka kita anjurkan agar lebih banyak menggunakan ikan. Itu siapa itu si ketua MBG itu, si botak pentolan bakso urat malu itu, siapa namanya itu? Kayak tak ulek palanya itu ya. Presiden aja ditipu, apalagi rakyat. Jancok memang pala botak itu. MBG mau di stop sementara, jangan sementara, stop selama-lamanya ya. Percuma ada MBG. Kalau para murid-murid anak-anaknya semua pada keracunan, makanan yang gak karu-karuan, apa gak kesian apa tiap hari lihat anak-anak racunan, tiap hari lihat makanan yang busuk diposting. Capek tahu? Coba dulu sekali ya, MBG itu diberikan kepada para pengelolanya, ya suruh mereka dulu yang makan. Gimana rasanya disaksikan sama masyarakat dan para siswi? Nah, coba disuruh dulu itu para pengelola MBG makan MBG mereka. Mungkin pemerintah bilang secara ekonomi ini adalah untuk orang miskin. Sekarang MBG itu 335T. Kalau dibagi rata ke semua penduduk, itu per orang dapat 361.000 per bulan. Kalau dibagi ke orang miskin saja, setiap orang miskin itu per keluarga bisa dapat 66 juta per keluarga per tahun. Dan kalau dibagi per bulan, keluarga miskin itu punya hak 5,2 juta dari anggaran 335T itu. Tetapi berapa rupiah yang diterima oleh masyarakat miskin hari ini? Hanya sekitar 200.000 rupiah dari hak mereka yang seharusnya mereka terima 5,2 juta per keluarga per bulan. Sekarang selisihnya kemana? Uang ini larinya kemana? Uang ini larinya ke rente, ke vendor besar, logistik besar, mereka-mereka yang menikmati ini bukan dari masyarakat kecil. Maka hari ini sebetulnya masyarakat sipil, semua masyarakat Indonesia sederhana meminta haknya kepada negara agar uang 335T itu yang dianggarkan di APBN betul-betul masuk ke kantong masyarakat, masuk ke masyarakat kecil. Karena hari ini 6 juta per hari setiap dapur itu disubsidi oleh negara. Itu bukan bantuan sosial untuk masyarakat, itu adalah corporate welfare. Kalian merasa aneh nggak dengan program MBG? Untuk menyajikan menu MBG itu disediakan dapur, tapi makanan yang dibagikan makanan yang nggak dimasak, lele mentah, tempe mentah, buah. Anehnya melibatkan ahli gizi, tapi makanan yang dibagiin lele mentah, tempe mentah, dan anehnya lagi nggak ada mereka punya pikiran. Ini kalau ikan mentah, tempe mentah kalau dibagikan pagi ke anak-anak itu kan sekolahnya pulangnya siang. Pasti ikannya itu busuk, nggak ada lo pikiran kayak gitu. Terus dapur yang disediakan itu untuk apa? Terus ada yang ngomong kalau dapurnya nggak digunakan untuk masak, makanannya itu diambil dari UMKM. Ngapain gaji kalian? Langsung aja ke pedagang UMKM-nya. Terus sekarang MBG-nya dikasih label harga, dengan harga bukan harga grosir, harga ecer. Mungkin maksudnya biar kelihatan mahal kali ya. Biar kelihatan bukan seperti roti-roti biasa, susu-susu biasa gitu. Buatkan dapur, ada koki, ada ahli gizi, tapi makanan yang disediakan roti, susu kotak, kurma, semua makanan siap saji. Aneh ya, apa gunanya ada dapur, ada ahli gizi, ada koki? Makanannya cuma mindahin dari warung atau swalayan ke dapur MBG, lalu dari dapur MBG itu disalurkan ke anak-anak. Emang di swalayan itu kalau beli banyak gitu nggak bisa ngantar? Pasti disalah. Aneh ya. Ayo yang paham, kasih solusi dulu. Biar nggak ribet. Ada sesuatu yang terasa ganjil dari keputusan Badan Gizi Nasional tetap menjalankan program makan bergizi gratis saat libur Lebaran. Logikanya sederhana. Pada hari Minggu saja program ini berhenti dengan alasan sekolah libur. Artinya, negara sendiri mengakui bahwa ketika anak tidak berada di sekolah, program ini tidak perlu dijalankan. Tapi ketika Lebaran datang, tiba-tiba logika itu berubah. Anak-anak sedang di rumah, sedang bersama keluarga, sedang berada dalam tradisi makan terbesar dalam budaya kita. Justru di momen itulah program ini dipaksa tetap berjalan. Ini bukan lagi soal niat baik, ini soal akal sehat. Kalau alasan mereka adalah gizi anak harus tetap terpenuhi saat libur, maka pertanyaan yang sangat sah adalah, kenapa setiap hari Minggu sepanjang tahun negara tidak merasa perlu memenuhi gizi anak? Di titik ini publik berhak curiga bahwa yang berjalan bukan logika kebijakan, tetapi sekadar mesin program yang dipaksa terus berputar tanpa berpikir. Padahal kalau sedikit saja berpikir rasional, selama sekitar 10 hari masa libur Lebaran, negara bisa menghemat sekitar 10 triliun rupiah. Dana sebesar itu bisa dipakai memperbaiki kualitas dapur, memperbaiki distribusi, atau bahkan membantu daerah yang benar-benar kekurangan gizi. Tidak ada yang menolak pentingnya gizi anak. Tapi kebijakan publik tidak boleh berjalan seperti orang yang menutup mata lalu menekan tombol jalan terus. Gizi anak memang penting, namun menggunakan akal sehat dalam mengelola uang negara juga tidak kalah pentingnya. Jangan tidak mau pulang. Bumika, kata Bumika.
Enak bener ya jadi SPPG MBG bisa bukber di hotel mewah, sementara rakyat lagi teriak-teriak soal kualitas program makan bergizi gratis selama bulan Ramadan itu kurang layak dan jauh sekali dari kata bergizi. Pak Dadan sebagai kepala BGN kira-kira tahu nggak ya kalau bawahannya mengalami krisis empati dalam komunikasi publik, ini namanya sebagai tundef, yaitu tuli terhadap situasi sosial saat masyarakat lagi susah. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Selamat datang di channel ini. Oke teman-teman, ini cuplikan video yang sangat menarik kita bahas pada saat ini teman-teman. Nah, tentunya di sebuah cuplikan video tersebut ada beberapa komentar atau tanggapan netizen. Maka dari itu teman-teman, mari kita membacakan satu persatu yang menjadi komentar para netizen di cuplikan video tersebut teman-teman. Di sini ada yang berkomentar mengatakan, mumpung masih hidup, adili saja si Jokowi. Sudah banyak bukti kebobrokan dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara ini. Mulyono seorang pengkhianat di negara ini. Adili Mulyono, jangan hanya mengadili si Jokowi saja. Seandainya ini benar, jika pemimpin atau penegak hukum tidak adil atau suatu kasus berlarut-larut, maka rakyat mengambil jalan tersendiri atau demo untuk keadilan yang ada dan yang berlaku di Indonesia ini. Kalau sudah begini, ngapain Joko Widodo masih hidup di bumi NKRI ini? Tangkap Jokowi dan adili Jokowi, dan adili juga si Gibran karena sama-sama tidak memiliki ijazah asli. Prabowo tidak berani bersihin kabinetnya, takut sama si Mulyono. Tidak hanya Jokowi, jangan lupa dinastinya juga harus diadili, tetapi harus benar-benar diadili di depan masyarakat dan mengaku atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Jokowi perusaha bangsa ini yang membuat rakyat jadi sulit dalam kehidupannya, susah cari kerja, susah cari makan karena semua sudah dikuasai oleh oligarki Cina. Tambang-tambang dikeruk habis, tanah dan lautan dijual, memasukkan tenaga asing secara ilegal melalui bandara Morowali tanpa pemeriksaan, bea cukai, imigrasi, aparat keamanan. Mereka hanya cari keuntungan sendiri tanpa harus memperdulikan kesulitan rakyat mereka sendiri. Langsung saja rakyat yang adili Jokowi beserta termu-termu tersebut. Kalau menunggu Prabowo dan pengadilan atau hakim, pasti prosesnya lama. Tetapi kalau diginiin terus, bagus demo dan mengadili Jokowi beserta termu-termunya saja. Adili Jokowi, saya sangat setuju beserta antek-anteknya dan termu-termunya yang membela penjela Jokowi dan pengacara-pengacaranya. Adili dan jebolkan ke penjara semua. Tegakkan hukum khusus untuk para pejabat, para korupsi, gerong duit negara. Hukum mati saja korupsi dan masuk di penjara beserta habis lenyap semua mereka. Mari kita bersatu untuk menegakkan keadilan di negeri ini agar negara tercinta NKRI ini harus aman dan damai. Sebenarnya aparat penegak hukum sudah harus bertindak dengan adil, katakan kebenaran yang sedang dan yang sebenar-benarnya. Jangan sampai semakin banyak gelombang demo di saat ini. Bekas presiden terpuruk, dia sangat besar sekali mulutnya, tetapi dia seorang pembohong yang bersejarah di negara Republik Indonesia ini. Banyak provinsi di Indonesia masa kalah sama pasukan Jokowi harus dilibas sebelum seluruh rakyat Indonesia yang turun tangan untuk melawan. Setuju banget apabila Jokowi diadili dan dihukum mati dan beserta keluarganya dan termu-termunya juga hukum seumur hidupnya beserta pengikutnya, hukum mati saja beserta korupsi di negara Indonesia ini. Semua para pejabat ini hanya tahu menguras uang rakyat saja tanpa harus memperhatikan kehidupan rakyat, tanpa harus peduli dengan keluarga-keluarga yang berkesusahan atau masyarakat kecil. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dan yang termulia tetap menyertai dan melindungi saudaraku pendemo ini. Semoga kalian semangat untuk menuntun keadilan dan segeralah adili Jokowi. Benarkah ini demo adili Jokowi tuntas
tuntaskan sampai benar-benar Jokowi diadili, supaya Jokowi benar-benar diadili. Karena ijazah palsu, semoga benar-benar rakyat sudah cerdas dan sudah muak dengan kebohongan Jokowi selama ini beserta termul-termulnya. Nggak malu negeri sampai kayak gini gara-gara orang satu. Apa maunya dia seperti pendekar saja, kayak disepelekan mantan jenderal-jenderal ini yang harus diabaikan. Sempatasnya Jokowi diadili, bukan dilindungi. Hai para hakim, Prabowo, mana taringmu? Mana kekuatanmu? Tunjukkan kepada kami rakyat Indonesia yang dibodohi selama ini. Wahai para pejabat, bekerjalah dengan menggunakan hati nuranimu. Dalam diri manusia ada dua sifat yang dititipkan pada setiap manusia. Ayo penguasa, aspirasi masyarakat didengar. Jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kedudukannya saja. Negara butuh adanya rakyat dan kedaulatan negara ada di tangan rakyat juga. Jaga kesehatan dan keamanan saudaraku yang sedang berjuang untuk kebenaran. Kami selalu melindungi, kami selalu mendukung dan mendoakan kalian. Kalau Jokowi dipenjara dan asetnya disita, negara Indonesia pasti aman tentram. Kalau nggak percaya, coba saja. Mudah-mudahan dinipalkan oleh rakyat penipu, pembom, koruptor kelas berat dilindungi oleh penegak hukum. Jadi kita harus mengadili Jokowi secepat mungkin dengan cara mendemo besar-besar. Masa 10 tahun menduduki jabatan sebagai presiden di Indonesia ini dengan menggunakan ijazah palsu, apa tidak malu dan tidak gemetar melihat para pendemo yang mencari keadilan di negaranya sendiri? Kalau kebohongan dan korupsi dibiarkan untuk terus-menerus, maka mau jadi apa negara republik ini ke depannya? Kata kunci orang gak waras harus langsung tangkap dan adili oleh rakyat. Hukum gantung cocok untuk pengkhianat bangsa keturunan Babah Layong alias Jokowi. Keliru bila Prabowo melindungi Jokowi dan membuat kepercayaan dan kecintaan rakyat kepada Pak Prabowo berangsur-angsur pasti pudar dan hilang. Jangan ngulur waktu, rakyat harus bergerak serentak, maju terus, pantang mundur, cepat dan adili Jokowi sekarang juga beserta keluarganya, apalagi si Gibran itu sendiri. Kalau pemerintah tidak mampu menciptakan keadilan yang sedang rakyat minta, maka rakyat sendirilah yang akan mengadili Jokowi. Cobalah para penegak hukum dan para hakim agar Indonesia ini bersih dari korupsi. Dan yang dikatakan Pak Jokowi ijazahnya palsu, tegakkanlah keadilan dan hukum seluruh Indonesia ini. Pasti negara Republik Indonesia ini tentram dan aman dan sejahtera. Mohon dituntaskan, kasihan rakyat udah capek. Jangan sampai kalian yang diadili oleh rakyatnya sendiri. Sejujurnya itu paling penting, apalagi Bapak sebagai mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia tidak pernah jujur di hadapan masyarakat Indonesia. Lewat pengadilan, kasus drama Jokowi ini gak pernah selesai dengan uangnya yang besar dan bertriliun-triliunan mempengaruhi banyak pihak untuk membantunya. Akhirnya warga Solo habis kesabarannya dan turun ke jalan ikut demo. Oke, baik teman-teman, itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa di next video.